Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kita kali ini kita akan belajar tentang fikih muamalah. Sebelum kita pelajari fikih muamalah, kita akan belajar tentang definisi fikih terlebih dahulu. Nah, fikih itu jika kita pelajari artinya al-ilmu bi ahkami syar'iyyah al-muta'alliqah bi af'alil mukallafi bi adillati at-tafsiliyah. Nah, ilmu itu adalah suatu bidang keilmuan. Fikih itu adalah suatu bidang keilmuan yang membahas tentang hukum-hukum syariah yang berkaitan atau berkaitan dengan perbuatan seorang mukallaf dan dengan menggunakan atau berdasarkan dalil-dalil yang tafsiliyah, yang terperinci. Orang mukallaf berarti ketika kita membahas tentang orang mukallaf berarti yaitu adalah seseorang yang telah berakal, yang sudah termasuk paling penting itu adalah orang Islam ya. Orang Islam berakal, lalu juga dia sudah tamyiz, yaitu yang telah memenuhi syarat-syarat menjadi seorang yang sudah mukallaf. Nah, di samping itu fikih itu adalah sebuah produk ya yang perlu kita ketahui, yang berawal atau asal usulnya itu dari usul fikih. Dari kata usul fikih tersendiri itu ada dua kata, yaitu ada kata usul dan fikih yang artinya adalah asalnya fikih. Kalau kita pelantarakan itu seperti sebuah pohon. Ketika pohon itu berarti kan terdiri dari sebuah akar pohon atau batangnya lalu ranting-ranting dan rimbunan daun-daunnya. Nah, ketika dipelantarakan atau digambarkan seperti sebuah pohon, usul fikih itu kita sebut bisa dengan nama akarnya. Lalu pohonnya itu kita bisa sebut dengan fikihnya gitu, yaitu produk dari sebuah usul fikih. Kalau produknya lagi kita bisa jadi ada fikih fikih munakahat, ada juga fikih muamalah yang akan kita bahas nanti, juga ada fikih tentang ibadah ya, seperti itu. Jadi fikih itu sebenarnya banyak. Pertama itu ada, terutama kita bahas tentang fikih ibadah, terus ada fikih munakahat, itu juga ada fikih muamalah yang nanti kita akan bahas. Nah, fikih muamalah, dari katanya saja, muamalah adalah bagian dari macam-macam fikih yang membahas tentang transaksi-transaksi dalam Islam. Transaksi-transaksi dalam Islam. Fikih muamalah itu tidak sama dengan ekonomi syariah ya. Banyak sekali yang mengatakan fikih muamalah itu ekonomi syariah atau bidang ekonomi syariah ya. Padahal sebenarnya fikih muamalah itu berbeda dengan ekonomi syariah. Karena ekonomi syariah itu dalam beberapa kitab yang pernah saya pelajari itu disebutkan bukan dengan kata muamalah, bukan dengan kata fikih muamalah, tapi iktisadu. Iya, makanya iktisad itu artinya ekonomi. Jadi cuman kata ini itu bukan dikatakan benar dan salah ya. Cuman karena seringnya kita mendengar bahwa fikih muamalah itu bisa disebut juga ekonomi syariah, padahal itu beda sekali ya. Perbedaannya itu ketika muamalah itu berbentuknya transaksi dalam entah perjualbelian atau transaksi apa ya, itu namanya muamalah. Tetapi ketika ekonomi, kalau kata ekonomi itu lebih membahas tentang keuangannya, pengaturan keuangan kayak gitulah. Tapi kalau muamalah itu lebih ke transaksi terhadap satu orang ke orang lainnya ketika misal berjual beli kayak gitu. Sebelum kita bahas tentang fikih muamalahnya, memang yang kita akan pelajari ini cuma dasar-dasarnya dulu ya, yaitu pengertian fikih muamalahnya itu seperti tadi. Fikih muamalah itu berarti fikih yang membahas tentang transaksi-transaksi dalam Islam, dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Nah, dalam kata-kata sehari-hari itu kita sering dengar ada kata syariat, atau ada juga kata fikih atau kata hukum gitulah. Tiga kata di sini itu sebenarnya memiliki perbedaan, tetapi kadang beberapa orang menganggapnya itu hampir sama gitu. Sebenarnya itu tidak. Seperti kata syariat itu mempunyai makna yang sangat luas ya, makna yang sangat luas gitu.
Dan jika di apa namanya difikir atau kita dikira-kira itu syariat itu berada yang paling atas di antara fikih dan hukum. Karena fikih itu seperti tadi adalah sebuah produk berbeda dengan usul fikihnya. Jadi usul fikih itu adalah produk dari usul fikih. Jadi syariat itu yang lebih utama. Nah, setelah itu muncullah fikih. Fikih itu adalah tadi produknya syariat. Karena syariat itu banyak, mulai dari ada syariat kita berperilaku kepada manusia, itu juga ilmu syariat, ada ilmu syariatnya. Terus dalam praktek kita dalam beribadah, dalam apa-apa pun itu adalah ketentuan syariat. Nah, kalau cara kita melakukan suatu ibadah yang benar atau kita berperilaku saling kepada manusia dengan baik bagaimana, itu adalah dalam fikih, produknya syariat. Nah, berbeda lagi dengan hukum. Jika hukum itu adalah isi dari sebuah ilmu fikihnya. Nah, ilmu fikih kan itu kayak misal dalam fikih muamalah ada transaksi baik ya, atau sering kita kenal itu dengan akad baik, akad jual beli. Nah, akadnya itu nanti akan memunculkan hukum, misal riba gitu. Nah, itu baru hukum. Jadi hukum itu adalah isi dari sebuah fikih, dari ilmu fikihnya. Nah, dalam fikih itu adalah produk dari syariat gitu. Karena syariat itu banyak ya, nggak cuma fikih saja. Dari syariat itu karena ada semisal ilmu tasawuf gitulah, tentang pembersihan diri, itu kan namanya tasawuf. Nah, kalau sedangkan fikih itu lebih ke perbuatan kita itu diatur dalam ilmu fikih. Jadi cukup sekian pembelajaran kita ya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, terutama banyak sekali kurangnya atau kata-kata yang mungkin kurang pas yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.